Perkenalkan dulu ya, mungkin ini adalah pertemuan pertama kita pada kelas online UTBK. Betul nggak? Betul. Oke, Betul, Kak. ya. Perkenalkan, nama kakak, Kak Solo Erika Herwanda. Kakak mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, termasuk UTBK PBM kali ini. Ya, oke. Teman-teman sudah mungkin sudah mulai mengerjakan soal-soal di Tosca, soal pada malam hari ini. Sudahkah? Atau dilihat-lihat dulu soalnya sudah? Sudah dilihat-lihat atau belum? Sudah. Sudah. Sudah dicoba dikerjakan? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu kita bahas bareng-bareng ya. Materinya adalah penulisan kata. Oke, penulisan kata. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada pretestnya. Oke, kita akan bahas ada dua ya, ada pretest dan posttest. Oke, apakah teman-teman sudah menyiapkan catatan buku mungkin buku atau notebook atau apa gitu? Sudah Kakak. menyiapkan ya? Oke, kalau begitu saya kasih waktu 10 menit untuk eh, mengerjakan ini, mengerjakan pretestnya ya. 10 menit untuk mengerjakan pretestnya. Siap? Oke. Sudahkah? Sudah dijawab semua ya? Sudah. Oke. Oke. Soal nomor 1. Kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat 7. Oke, kalimat 7 yang ini ya. Berarti teman-teman harus baca mulai dari nomor berapa? Dari awal atau dari nomor berapa? Dari nomor 5, Kak. Oke, baik. Coba kita baca dari nomor 5. Atau yang lain ada yang dari nomor 6 mungkin? Atau kurang dari nomor 5? Tidak ada ya? Oke, coba kita baca dari nomor 5. Penggunaan internet untuk memperluas dan melibatkan audiens bisa lebih murah selama kita memiliki perencanaan yang baik mengenai target pemasaran. Beberapa opsi periklanan daring memungkinkan kita menentukan demografi pelanggan yang spesifik sesuai target yang diinginkan. Titik-titik, kita dapat mengatur pesan agar muncul di situs web yang kemungkinan besar akan dikunjungi calon pembeli dan dapat menentukan lokasi geografis tertentu, usia, atau rentang pendidikan. Kalau dibaca dari nomor 5, berarti kata sambung yang tepat apa? B. Yang B, Kak. Yang Itu. B. Yang B kah? Iya. Ya, yang B. Yang lainnya? Nah, B. Yang B, B. B, B. B. Oleh karena itu, ini konjungsi sebab akibat ya. Teman-teman sudah tahu pasti ya, kalau oleh karena itu merupakan konjungsi sebab akibat. Apakah 6 dan 7 ini merupakan kalimat yang berhubungan sebab akibat? Coba.
Beberapa opsi periklanan daring memungkinkan kita menentukan demografi pelanggan yang spesifik sesuai target yang diinginkan. Dengan demikian. Oleh karena itu, kita dapat mengatur pesan agar muncul di situs web yang kemungkinan besar akan dikunjungi calon pembeli. Yakin ini yang B? Yang D, Kak. Yang D. Demikian. Siapa ini yang D? Dengan demikian, yang D Kristi ya? Dengan demikian berarti adalah konjungsi yang menyatakan kesimpulan. Beberapa opsi periklanan daring memungkinkan kita menentukan demografi pelanggan yang spesifik sesuai target yang diinginkan. Dengan demikian, kita dapat mengatur, oke. Kalau kita lihat dari kalimat 6, mulai dari kalimat 6, ya, coba kita pahami. Beberapa opsi periklanan daring memungkinkan kita menentukan demografi pelanggan yang spesifik sesuai target. Ini berarti masih ada pilihan lain ya teman-teman. Beberapa opsi periklanan daring memungkinkan dari kalimat ini, itu berarti ada opsi yang lain. Oke. Ada pilihan lain. Nah, konjungsi yang menjembatani antara 6 dan 7 karena ada pilihan lain itu tadi, 7 ini adalah pilihan lainnya, maka konjungsi yang tepat adalah Samping itu. di samping itu. Kalau akan tetapi, itu konjungsi pertentangan. Kalau oleh karena itu, konjungsi sebab akibat. Dengan demikian, itu konjungsi kesimpulan. Walaupun demikian, itu berarti kesimpulan yang kontra. Tidak sepakat dengan kalimat sebelumnya. Tapi ini dari 6 ke 7 ini tuh hubungannya masih ada pilihan lain. Maka konjungsi yang tepat adalah yang C, di samping itu. Bisa diterima ya teman-teman ya? Bisa. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, kita disuruh mencari penulisan kata yang salah. Kita eliminasi ya teman-teman. Kalau soal modelnya seperti ini, kita harus mengeliminasinya satu-satu. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Opsi 1. A. Sekarang, olahraga sangat diminati semua kalangan, baik pria maupun wanita. Adakah penulisan kata yang salah? Tidak. Tidak ada ya teman-teman ya? Oke, tidak ada. Olahraganya digabung benar, diminati digabung benar, baik pria maupun wanita. Ini juga maupun juga benar. Yang kedua, oleh karena itu, sepak bola juga tidak hanya diminati oleh kalangan pria, tetapi juga wanita. Apakah ada yang salah di sini, teman-teman? Tidak. Ada? Sepak bola itu dipisah atau digabung? Ayo, sepak bola. Ada yang tahu dipisah atau digabung? Dipisah. Dipisah, tepat. Sepak bola itu dipisah ya, teman-teman. Bentar, pesan ini siapa ini yang bertanya? Oke, dipisah, betul ya, dipisah ya. Jadi sepak bola itu dipisah. Berarti di sini nomor 2 ini salah ya, teman-teman. Kalau waktunya singkat, teman-teman, kalian bisa langsung pilih opsi 2. Tapi karena kita di sini belajar, kita akan lihat ke opsi 3. Akan tetapi, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah masih membuka kegiatan tersebut untuk pria siswa. Nggak ada ya, teman-teman ya? Nggak ada yang salah ya? Ada atau enggak? Tidak. Tidak ada. 4. Wanita siswi perlu diberi kesempatan juga agar ada kesetaraan antar siswa. Betul atau salah? Antar siswa digabung atau dipisah? Digabung. Oke, pintar. Yang terakhir, untuk itu kerjasama sekolah dengan berbagai pihak perlu dilakukan. Kerjasama sudah benar atau belum? Betul. Oke,
Betul. Berarti fix ya jawabannya opsi 2. Adakah yang salah teman-teman jawabannya? Enggak ya? Ya. Oke. Nomor 3. Kata erat kaitannya dalam kalimat 5. Ini ya, sudah ditebali ya teman-teman ya. Kalau ada soal seperti ini memudahkan kita gitu ya. Nggak usah baca. Erat kaitannya itu seharusnya gimana teman-teman? Seharusnya gimana kata erat kaitannya? Kaitan erat. Gimana Kak Nisra? Siapa tadi? Kaitan erat. Berkaitan erat. Yang B ya? Iya. Oke, adakah jawaban yang lain? Oke. Apa yang C, Kak? Oh, Berhubungan. yang C ya? Berhubungan. Baik. Ada yang lain? Oke, yang jawab B tadi, eh alasannya apa ya, Kak? Boleh dijelaskan? Cocok aja gitu, Kak. Gimana, Kak? Cocok aja. Oke, cocok aja. Kalau yang C, kenapa tuh, Kak? Karena itu kata berkaitan itu Hmm? dengan berhubungan. Oke, baik. Kita bahas ini ya. Ada dua opsi jawaban B dan C dari teman-teman. Oke, yang pertama soalnya adalah kita diminta mengganti ya, karena ada kata seharusnya, mengganti kata erat kaitannya. Sebenarnya erat kaitannya ini kesalahannya hanya pada imbuhan, akhiran. Jadi nya itu merujuk kepada pengganti ya. Jadi dia itu imbuhan pengganti. Apa sih namanya? Iya, iya pengganti. Nya itu menggantikan subjek. Erat kaitannya siapa? Itu kan menjadi tanda tanya. Jadi ini tidak baku ya. Sementara kalau diganti dengan berhubungan, ya, itu akan mengubah apa namanya katanya mengubah frasa yang telah dipilih itu secara apa ya? Secara ini mengubahnya itu drastis gitu. Padahal bisa diubah imbuhannya saja gitu. Jadi jawabannya yang B. Lebih apa namanya lebih cocok diberikan imbuhan berkaitan erat. Berkaitan erat maknanya adalah memiliki kaitan, ya kan? Memiliki kaitan erat. Jadi tidak perlu mengubah frasanya menjadi hubung. Tidak perlu mengubah frasa erat kaitan jadi kata hubung. Karena ini berhubungan kan sudah mengganti kata ya. Jadi tidak perlu dengan frasa erat kaitannya ini bisa diperbaiki apa namanya ke yang terdekat itu dengan menggantikan imbuhannya saja. Jadi digantikan imbuhannya ini diganti imbuhan ber. Jadi berkaitan erat. Begitu ya. Jadi kita ini pilih apa penggantinya itu yang terdekat. Kalau masih bisa diganti imbuhannya, kita jangan mengganti kata atau frasanya. Begitu ya. Bisa dipengerti? Bisa. Oke, kita Ah, lanjut. Kalimat manakah yang penulisan katanya salah? Oke. Kalimat manakah yang penulisan katanya salah? Ini kita juga harus langsung eksekusi jawaban aja ya teman-teman ya. Kita eliminasi satu persatu. Oke.
Oke, teman-teman. Kira-kira teman-teman sudah menemukan belum? Mana yang salah? Apakah yang A, penanaman kembali daerah pasca longsor merupakan pekerjaan yang tidak mudah? Apakah dari kalimat ini salah satu kata atau frasanya ada yang salah? Yang A, Tidak ada. Tidak ada. tidak ada. Baik, baiklah. Kita terima dulu ya jawabannya ya, tidak ada ya. Coba kita cari ke yang lain. Kerja sama masyarakat dan pemerintah harus dijalin agar sungai terbebas dari sampah. Adakah yang salah? Tidak. Tidak ada juga ya, kerjasama benar, dijalin ini benar, terbebas juga benar. Yang C, pelestarian lingkungan masing-masing sekolah dilakukan melalui kegiatan intrasekolah. Benar? Penulisan intrasekolah dipisah atau digabung ya? Dipisah. Kerjasama Bisa, Kak. digabung. Kerjasama digabung. Ayo coba dicek lagi. Ayo coba dicek lagi di KBBI masing-masing. Ayo digabung atau dipisah kerjasama. Dipisah ya. Intra sekolah digabung atau dipisah? Dipisah. Kak Tegar ini jawab dipisah ini yang mana, Kak? Yang intra sekolah atau yang tadi kerjasama? Oke. Intra sekolah digabung ya. Heeh. Terus penanganan korban bencana banjir di beberapa ditangani antar kementerian. Penanganan korban bencana banjir di beberapa apa ya ini ya? Di beberapa ditangani antar kementerian. Ini antara kurang lengkap atau memang yang mana ini Kak Lui yang harusnya digabung? Itu yang nomor 4 kalimatnya kurang lengkap sama antarnya harus digabung nggak sih, Kak? Betul, iya. Kurang lengkap ya, antar kementerian. Itu digabung ya? Iya. Berarti D ini masuk kategori yang apa namanya? Kalimat Salah apa ya? tuh? Kalau kontraproduktif, yang E? Ya udah benar. Digabung. Kontraproduktif benar ya digabung ya? Ya. Oke, berarti sekarang penulisan pasca tadi digabung atau dipisah benernya? Bentar ya, tak cek dulu ya di KBBI ya yang ini. KBBI mana sih? KBBI. Oke, antar kementerian dan yang tadi pasca ya, pasca, pasca. Pasca itu harusnya digabung ya teman-teman ya. Terus antar kementerian, bentar, antar
Antar itu harusnya digabung ya. Antar bangsa, antar negara. Berarti ini harusnya digabung. Yang A juga digabung. Benar, yang betul. Jadi jawabannya ini ada dua ya, antara A dan D. Antar kementerian betul digabung. Pasca longsor itu juga digabung teman-teman. Pasca itu digabung dengan kalimat yang kata yang mengikutinya. Begitu pula kata antar gitu. Jadi opsinya ada boleh memilih A, boleh juga memilih D ya teman-teman ya. Tapi memang untuk yang D ini fatal di kalimat yang belum lengkap ya, di beberapa apa ini, di beberapa ditangani itu. Jadi yang terlihat sangat salah itu yang D. Itu ya teman-teman ya. Bisa kita lanjut? Bisa. Baik. Kata yang paling tepat menggantikan kata baik. Oke, kata baik di nomor 3 ya teman-teman. Indonesia sebenarnya kaya dengan budaya bercerita atau mendongeng yang berisi ajaran-ajaran yang baik. Kira-kira apa nih teman-teman penggantinya? Apa? Kata yang pas untuk menggantikan kata baik di kalimat 3. Luhur. Luhur. Kak. Luhur ya. Karena apa? Karena konteks kalimatnya adalah ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran. Jadi kalau ajaran-ajaran, pesan moral, seperti itu, ya, itu lebih memakai kata luhur dibandingkan kata yang lainnya. Baik, selanjutnya ya teman-teman. Penggunaan kata berimbuhan bercetak tebal yang salah terdapat pada kalimat. Oke, yang bercetak tebal ini ada menghapus, menerapkan, dituang, penerapan, pelayanan ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Dari 5 kata itu yang salah di nomor berapa teman-teman? Nomor 3, Kak. Nomor 3. Di nomor 3 kata apa? Dituang. Dituang. Seharusnya apa? Seharusnya ada yang 2. Oke, baik. Berarti nomor 3 nggak satu-satunya jawaban ya. Oke, baik-baik. Kita perlu diskusikan bareng-bareng ini ya. Oke, Kak Nuzul, tertuang Bu yang yang benar ya. Oke, baik. Diterima ya Kak Nuzul ya. Jawabannya diterima. Sekarang yang jawab nomor 2 Kak Lui. Tadi kenapa Kak? Nomor 2. Nomor 2 menerapkan. Seharusnya apa Kak Lui? Oh, salah baca ya. Jadi benar ya. Oke, kita semua sepakat ya berarti ya. Ya, yang betul adalah tertuang. Jadi kata yang salah itu dituang. Ini ini kata-kata seperti ini tuh sudah biasa kita baca ya. Kita baca, kita temui. Penghapusan itu tertuang. Artinya ada ya, tertuang. Berarti bukan sengaja dituang, bukan dituang. Jadi kalau dituang itu malah jadi kalimat yang tidak lazim ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi yang betul adalah tertuang. Maka yang salah ini nomor 3. Oke. Penulisan preposisi yang salah pada kata yang digarisbawahi. Oke, preposisi ini
pengantar ya teman-teman ya. Apa ya? Kayak ibaratnya tuh dia jembatan gitu ya. Jembatan. Jadi kayak di me Oh gitu. Nah ini baru dua. Oke, kita lihat. Kita lihat ya teman-teman ya. Yang preposisi yang salah. Ini ada berapa yang digarisbawahi? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Di seluruh, ditandatangani, dilaksanakan, diterima, dan ditetapkan. Oke. Kira-kira ini udah pasti udah bener semua sih. Sambil merem juga bener ya. Karena ini merujuk pada penggunaan ini sebenarnya teman-teman. Apa namanya? Di yang untuk kata apa namanya? Kata kerja sama di yang keterangan tempat. Jadi sudah pasti ya, tanpa kita perlu perdebatkan lagi. Ini sudah pasti jawaban yang salah itu yang nomor 2. Di seluruh. Seharusnya dinya dipisah. Baik, kita langsung saja ya teman-teman di nomor 8. Penulisan kata bercetak tebal pada teks tersebut yang salah bercetak tebal lagi. Gampang ya ternyata ya. Udah dikasih kayak gini. Ada sektor, ada saluran, ada kiblat, ada negeri, ada konsisten. Negerinya 2 ya teman-teman ya. Ini apa bedanya? Oh, nggak ada bedanya ya. Jadi ada sektor, saluran, kiblat, negeri, dan konsisten. Itu ya. Oke. Nomor 12. Oke. Teman-teman ini juga sepakat ya pasti ya. Ini kata yang sering kita ketahui. Sudah pasti kalau konsisten penulisannya apa teman-teman? Penulisannya gimana tuh konsisten tuh? Penulisan konsisten seharusnya Belakangnya nggak ada T. nggak ada T. Betul sekali ya. Nggak ada T-nya. Konsisten ya konsisten aja. Nggak pakai T. Sepertinya Pritas ini mudah-mudah ya teman-teman ya. Nah, ini agak panjang ya. Disuruh menentukan kalimat yang penulisan katanya salah. Oke, kita eliminasi ya teman-teman. Tetap kita eliminasi satu persatu. Indonesia telah mengidentifikasi pariwisata sebagai sektor strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menargetkan sektor pariwisata agar dapat menyediakan 4 miliar lapangan kerja baru hingga 2024. Apakah ada yang salah di sini? Penulisannya nggak ada. Ada atau enggak? Coba dilihat baik-baik, dibaca baik-baik dulu. Oke, enggak deh Kak menurutku. Oke, baik. Coba kita tanya menurut yang lain. Ayo, menurut yang lain gimana ini? Nggak ada ya? Baik, Ini kalau nggak nggak ada. ada, coba kita cari yang lain lah ya. Jangan-jangan di yang lain atau bahkan kayak tadi ada jawaban tadi ya. CC ini siapa sih yang cek ini? Louis. Sektor pariwisata tuh. Ayo, Tegar. Tegar mempertanyakan tuh sektor pariwisata. Oke, Tegar. Ini masih meragukan ya, apakah sektor pariwisata pakai tanda hubung atau tidak? Oke, baik. Ini jadi apa namanya? Catatan ya buat kita ya.
Jadi catatan buat kita. Baik, coba kita lihat yang lainnya. Kalau yang lainnya bener-bener aja ya udah berarti yang A. Coba sambil teman-teman buka deh ini apa KBBI atau PWBI. Bukan PWBI ya sekarang ya. EYD ya. Penggunaan tanda hubung. Oke, yang B. Dalam upaya ini, pemerintah telah menetapkan 17 tempat wisata unggulan, di antaranya Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang, Mandalika, dan Borobudur. Apakah ada yang salah? Di antaranya, teman-teman, penulisannya digabung atau dipisah? Di antaranya digabung atau dipisah ya? Halo, teman-teman. Di antaranya pisah. Yes, pisah. Lalu yang C, tempat wisata unggulan tersebut memiliki badan otorita yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan dan mengelola suatu kawasan otorita. Bener ya teman-teman ya, nggak ada yang janggal ya di sini ya. Yang C ya, aman-aman aja ya. Yang D, fungsi lainnya adalah meningkatkan pengelolaan tempat wisata itu sendiri agar lebih terkoordinasi dengan baik. Ini juga aman-aman aja ya tampaknya ya. Nggak ada yang perlu dicurigai dan nggak ada yang perlu kita tanyakan ya. Yang E, hal tersebut membuat setiap tempat wisata dapat mengalami beberapa kemajuan di kawan otoritatifnya secara mandiri. Ini juga di kawal. Ini kayaknya tipe sih ini, lebih ke kawasan. Iya enggak? Hal tersebut membuat setiap tempat wisata dapat mengalami beberapa kemajuan di kawasan ini seharusnya ya. Oke, teman-teman berarti ini yang A tadi kita ragukan soal sektor pariwisata itu digabung atau digabung. Itu pakai tanda hubung atau enggak? Dan di sini ada tipe lagi, di kawan. Harusnya di kawasan. Jadi ada dua opsi jawaban nih. Kalau untuk secara penulisan katanya, memang sektor pariwisata itu tidak perlu pakai tanda apa teman-teman? Tanda pisah. Ini. Anda belum. Iya. Tapi kalau secara penulisan kata yang salah, memang ini harusnya kawasan. Tapi aku yakin ini tuh sebenarnya tipe. Tuh. Tipe yang bikin soalnya aja. Jadi kalau untuk kesalahan tetap di pas dilihat ini benar pakai tanda hubung karena membentuk makna baru. Tapi belum jadi satu kata utuh di KBBI. Oke, apakah begitu? Sebenarnya begini, sektor pariwisata itu nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Nggak pakai tanda hubung itu nggak apa-apa. Maknanya ya sama aja, ya sektor pariwisata, iya kan? Oke. Iya, nah kan? Makanya, kalau kita berpedoman pada kalimat efektif, itu tidak perlu. Karena ini juga termasuk pemborosan nggak sih? Pemborosan tanda baca ya. Seharusnya tidak perlu pakai ini. Justru yang perlu itu pakai titik. Ya enggak? Ya. Iya, pemborosan. Jadi jawabannya dua lagi, Kak. Oke, anggap saja ini tuh tipe ya. Tipe kesalahan dari yang bikin soal. Gitu. Jadi kita anggap saja yang ini kawasan. Jadi jawabannya yang A. Nanti kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, insya Allah nggak tipe kok. Ya, insya Allah yang bikin soal nggak tipu. Karena ini kan buat pembelajaran. Jadi mungkin ya human error ya. Oke. Baik, kita lanjut.
terakhir, akronim, teman-teman. Penulisan akronim yang salah terdapat pada kalimat akronimnya yang mana aja ya, teman-teman ya? Ada akronimnya, ada KRIS JKN, ada Perpres, ada apa lagi? BPJS. Kayaknya udah ya, itu aja ya. Kalimat dua, kalimat dua ini yang mana? Oh ini ya, KRIS JKN ya, kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional. Terus yang ketiga itu apa? Perpres, BPJS. BPJS, oke. Di UTBK ada yang tipe juga gak? Kayaknya insya Allah enggak ya, enggak. Di UTBK enggak ada yang tipe ya. Kayak ini sih sumbernya kan ya kita, maksudnya apa ya, untuk bagi pembelajar itu kan nggak di ini toh, nggak mungkin nggak ada tahap, mungkin kalau soal UTBK asli itu ada tahap-tahap penyeleksian gitu sebelum diberikan kepada kalian ya. Oke, ada BPJS di 3 tadi apa? Perpres 4, nggak ada ya, 5. BPJS itu 6 nggak ada, 7 apa 7? Kris lagi ya, 9 kris lagi. Jadi krisnya ada berapa itu? 1, 2. Berarti kalau kris itu udah pasti ada 2 ya. Kris ini bener ya. Kris ini golongan apa namanya, akronim yang dari ini apa namanya, perawalan ya, perawalan kata. Perawalnya saja. Jadi kris ini benar, nggak ada bedanya juga. Dan penulisannya juga benar. Kalau untuk awalan itu memang semuanya harus besar. Yang 7 kris, 5 apa? 5 BPJS. Kalau BPJS kira-kira benar atau salah? Benar, karena satu-satu awalannya. Kalimat. Jadi yang salah yang mana? Perpres. Seharusnya perpres gimana perpres? Enggak kapital semua. Harusnya yang kapital yang mana? Nah, ini ya. Yang benar kayak Louis. Perpres awal aja karena dia gabungan dari suku kata. Gitu. Aturannya memang seperti itu. Oke, teman-teman, sudah ya? Di pretest sudah. Kita lanjut ke post-test sekarang. Nah, post-test sama ya kayak tadi ya, teman-teman ya. Kita 10 menit. Nanti setiap menit aku akan mengganti channel. Mengganti nomor urutan. Ada yang terlewat? Enggak toh? Semuanya sudah jawab ya? Sudah. Oke. Memang ada ini ya, beberapa yang di luar dugaan ya, teman-teman ya. Karena penulisan kata untuk post-testnya ternyata ada yang mencari judul, inti gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Yang nomor 1 masih sama kayak tadi ya. Penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, yang mana coba yang salah? Nomor 5, Daniel dan Kristi. Tegar 5, tidak bagus juga. Daniel tidak bagus ya nomor 5 ya.
5 apa sih? 5. Oke, teknologi. Apa yang benar, teman-teman? Teknologi. Teknologi, pakai K ya. Teknologi. Oke, teknologi. Tulisannya teknologi. Oke. Nomor 2 sekarang. Apalagi nih, pertanyaannya kayak sama ya. Kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat 3. Oke. Baca dari kalimat 1 ya. Sejak terjadinya wabah penyakit COVID-19, problematika sampah dan limbah medis menjadi tantangan utama bagi masyarakat dan lingkungan. Tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Titik-titik penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari. Ayo, apa coba kata sambungnya, konjungsinya? Konjungsi apa ini? Yang dibutuhkan konjungsi apa? Akibatnya. Akibatnya. B atau yang lainnya? Oke, banyak yang B ya, teman-teman ya. Oke. Konjungsi apa? Tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat akibatnya ya. Berarti ini sebab akibat. Sebabnya adalah tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri. Kalau coba dikaitkan sama 4. Penumpuk, misalnya ya, akibatnya penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari. Upaya penanganan limbah yang kurang optimal akan berefek besar bagi lingkungan. Yakin nih teman-teman nih, semuanya jawab B ya, nggak ada yang lain. Bukan? Ragu kan? Oke, ada yang D. Ada yang A nggak sih? Aduh. Baik, ini memang kita perlu memperdebatkan ya, karena ini kalimatnya apa dulu? Tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau pakai konjungsi bahkan, itu berarti konjungsi penekanan atau penegasan. Bahkan penumpukan sampah medis tentu tidak ya. Kalau A tidak ya, karena itu penegasan ya itu ya. Bahkan itu penegasan ya. Ragu-ragu, iya, ya kita semua ragu ini ya. Kita sedang berjuang untuk menuju jalan yang benar. Ada yang D tadi, siapa tadi ya? D. Selain itu, Pandu D. Selain itu, kalau selain itu berarti konjungsi apa? Selain itu, konjungsi eh, pertentangan ya. Selain itu, penumpukan sampah medis tentu dapat. Tidak, tidak kalau pertentangan tidak ini. Tingginya karena ada penambahan informasi dari kalimat 1 dan 2 mungkin, Bu.
Sebentar. Oke, bentar. Aku suka ini kelas yang loh, Andin jawab E. Kenapa ini E? A antara E. Sementara itu berarti ini konjungsi untuk menyatakan bahwa apa ya? Aduh, apa ya? Gimana ya menjelaskannya ya? Sementara itu konjungsi yang menyatakan bahwa ada sesuatu di balik itu gitu. Apa ya? Kalian bisa menjelaskan nggak? Sementara itu konjungsi yang menyatakan apa? Coba, tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari. Sementara itu di situ berarti sama seperti uh, di balik itu. Coba kalau akibatnya dibandingkan berarti ada ini ya. Kalau aku sih antara akibatnya dan sementara itu. Oke. Karena bahkan nggak mungkin, selain itu juga tidak mungkin. Oke, kalau akibatnya dan sementara itu konjungsi yang sementara itu penumpukan sampah medis yang tidak dapat dihindari. Akibatnya, kalau akibatnya berarti tingginya angka penggunaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka penggunaan alat pengamanan di kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun. Akibatnya, sementara itu. Sebenarnya ini sama-sama kuat ya, teman-teman ya. Akibatnya, sementara itu. Oke, ini ada yang sementara itu termasuk temporal ya. Oke, nah Daniel. Sebab yakinnya Bebu, soalnya nomor 2 sebab. Nah, nomor 3 dampaknya. Nah, ini juga masuk. Nusul. Jadi, sebabnya emang nomor 2 itu iya sebab. Lah, sementara itu konjungsi temporal ya. Maksudnya, oh iya, sementara itu. Oke, iya. Terima kasih ya Daniel ya sudah mengingatkan ya. Sampai lupa. Sampai lupa. Sementara itu iya masuk ke temporal. Kejadian yang terjadi secara bersamaan kalau tidak salah. Oke, benar. Kalau temporal berarti seperti menjelaskan kejadian yang terjadi secara bersamaan. Oke, sementara itu. Oke, benar. Kalau di kita analis nih ya, kata sementara itu banyak digunakan untuk ini apa namanya menjelaskan sesuatu yang terjadi secara bersamaan. Berarti kalau ini tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, penumpukan sampah medis tentu tidak dapat. Berarti kalau ini, kira-kira teman-teman ini terjadi bersamaan atau ada jaraknya? Ada jaraknya? Ini bersamaan atau ada jaraknya nih? Kalau masuk sementara itu. Kalau misalkan dikasih sementara itu kan juga pas ya. Kalau kita lihat dari kalimat sebelumnya, kalimat 2, itu ada kata sebelumnya. Berarti ini menjelaskan tentang waktu juga. Berarti kalau gitu, kita mau nggak mau, kita ngikutin polanya dia. Jadi yang sementara itu. Tahun-tahun sebelumnya, sementara itu penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari. Ya, berarti kita pakai yang konjungsi temporal ya. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini penanda waktunya. Berarti kita juga pakai konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Sementara itu. Untuk yang E. Karena ya memang nomor 2 itu sebab akibat. Cuman dia nomor 2 kan ada kata sebelumnya, penanda waktu. Berarti sementara itu untuk yang bersamaan. Karena kejadiannya, kalau dari konteks kalimat, itu kejadiannya di waktu yang sama saat itu.
Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus sepakat yang E ya. Lanjut. Kata beach. Ini bisa semua pasti ya. Dalam bahasa Inggris. Beach ditulis. Kalau dalam bahasa asing, maka kata ditulis Miring. yes, miring. Oke, nggak usah didebatin lagi ya. Miring. Aturannya memang seperti itu. Ini tadi judul ya. Judul berarti kita harus mencari kata kunci yang banyak muncul, ya. Kata kunci yang banyak muncul, kata yang banyak muncul atau kata kunci. Yang mana teman-teman? Kata kunci dan objek utama yang dibahas dalam teks ini, kira-kira yang mana yang cocok jadikan judul? Berdasarkan objek yang dibahas dan kata kuncinya. Atau enggak, ya berdasarkan objek sajalah ya. Kira-kira yang mana? Oh, kita tinggal 8 menit ya teman-teman ya. Kok A ya? Kok A ini? Sistem Internet of Things. Ayo. Ini objeknya apa teman-teman? Objeknya smart ternak kan? Yang di situ yang dibahas smart ternak. Atau D ya. Karena produknya smart ternak, berarti kita cari yang ada kata smart ternaknya. Berarti antara C, D, dan E. Udah langsung aja ya. Ada smart ternaknya. Deteksi kondisi smart ternak sapi. Kalau ini salah penyusunan kalimatnya. Yang D, smart ternak mendeteksi kondisi sapi. Oke. Produk smart ternak buatan di Codex. Enggak ya. Ada kata buatan di Codex ini juga enggak perlu sebenarnya. Jadi yang benar adalah yang D. Tuh. Yang D ya. Christine, Andin. Oke, D. Jadi yang D. Oke, selanjutnya. Waktu kita ternyata tinggal 7 menit. Enggak kerasa ya. Inti teks berarti kita mencari kalimat utama ya. Kira-kira yang mana? Kalimat utama atau yang mengandung ide pokok? Atau D? Mana tuh? A. Kristi A ya. Oke, kalau untuk ini ya yang mengandung ide pokok atau D coba. Kesehatan anak usia dini dapat dijaga dengan memelihara lingkungan, memberikan makanan. Memelihara lingkungan ini agak ambigu ya, memberikan perawatan dan mengatur pola hidup anak. Yang D, pemeliharaan kesehatan anak usia dini dapat dilakukan dengan memberikan makanan yang baik, sehat dan tidak membahayakan anak itu sendiri. Pemeliharaan kesehatan anak usia dini. Enggak ya, kurang kurang lazim ya. Coba yang A, kesehatan anak usia dini perlu dijaga dengan menjaga kebersihan. Nah, ini yang paling pasti yang ini ya. Daripada kata pemeliharaan dan juga cara menjaga kesehatan anak usia dini dapat dilakukan ini. Berarti yang A, yang paling pas kalimatnya adalah yang A. Yang A, betul. Udah pinter-pinter nih. Nomor 6, yang salah. Yang mana? Ini juga gampang banget teman-teman ya. Nomor berapa ayo?
Nomor 6. Oke, nomor 6 ada kata sekedar, harusnya sekadar ya teman-teman ya. Nomor 7 sekarang. Kayak kata sambung lagi, nomor 5. Berarti seseorang dapat mempelajari tingkah laku serta memolakan apa yang terjadi, yaitu dengan cara mengamati, meniru, dan memodifikasi. Terus, berarti apa? Titik-titik. B mungkin Bu, oleh karena itu. Wah, C dengan demikian. Kalau dengan demikian enggak ya teman-teman, karena ini belum menyimpulkan. Biasanya kalau dengan demikian tuh menyimpulkan. B. Oleh karena itu, seorang jangan. Oleh karena itu berarti konjungsi kausalitas ya, termasuk sebab akibat ya. D. Akan tetapi. Akan tetapi enggak, no. Kalau akan tetapi enggak. Ini kayak pemilihan lagi teman-teman. Ada opsi lain. Seorang dapat mempelajari tingkah laku serta memolakan apa yang terjadi, yaitu dengan cara mengamati, meniru, dan memodifikasi. Dan ini ada pola lagi, ada pilihan lagi, yaitu seseorang jangan hanya terpana melihat keberhasilan, tetapi cara tahu bagaimana proses mereka. Berarti kalau ada pilihan lagi, berarti jawabannya yang di samping itu. Bukan, lagi pula juga bukan. Lagi pula itu sebenarnya juga kurang baku ya, untuk jadi kata sambung ya dia. Jadi yang paling tepatnya deh yang di samping itu lagi, karena dia ini memberikan opsi lain. Di samping ini, di samping dapat mempelajari tingkah laku serta melakukan apa yang terjadi dengan cara mengamati, meniru, modifikasi, seorang juga jangan hanya terpana melihat keberhasilan, tetapi cari tahu bagaimana proses mereka. Jadi kasih opsi lain untuk konjungsinya di samping itu. Terus nomor 8, dihilangkan pada kalimat 6. Mana ini? Program lingkungan PBB, United United Nation Environment Program, UNEP, menyebutkan bahwa limbah dan sampah ini tidak hanya memicu pada kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan sektor pariwisata dan perikanan dengan kerugian mencapai 40 miliar dolar. Kira-kira yang dihilangkan yang mana teman-teman? Yang nggak penting banget. Bahwa, kita satu-satu ya, bahwa itu nggak mungkin, karena dia menegaskan hanya. Ini tidak hanya itu nggak bisa ya, kalau dihilangkan maknanya beda ya, tidak memicu pada kerusakan. Tidak hanya itu berarti apa nih? Jawaban teman-teman apa? C ya, banyak yang C. Oke, oke, pada memang nggak penting ya. Oke, teman-teman, sip. Oke, kita nomor 9. Kayaknya pas nih nanti. Nomor 9. Yang salah ada kuartal, miliar, fase, investor, indeks. Yang salah yang mana teman-teman? Nomor, yakin deh ini pasti betul semua deh nih. Ya, indeks, harusnya indeks pakai S. Oke, sip. Terus nomor 10 terakhir. Wah, pas ini jamnya kita ya. 10. Kata sambung. Yang paling tepat mengenai kalimat 7. Momentum positif perekonomian itu harus terus dijaga. Nah, ini sebab akibat ya. Momentum positif perekonomian itu harus terus dijaga. Jadi konjungsinya B, yes. Oleh karena itu.
Karena sebab akibat ya teman-teman ya. Oleh karena itu. Oleh karena itu dalam memulihkan perekonomian, upaya menjaga kesehatan masyarakat di tengah situasi pandemi COVID tetap harus diutamakan. Oke, baik teman-teman, sudah selesai. Ada 20 soal yang sudah kita kerjakan pada malam hari ini, ya. Nah, mungkin dari sini ada teman-teman ada yang ingin bertanya untuk materi penulisan kata. Kalau dilihat sih teman-teman sudah kritis ya, semuanya di sini tadi udah kritis, bahkan udah ngasih ngasih umpan balik ke aku gitu ya, untuk mengingatkan tadi ada konjungsi temporal ya, yang aku sendiri lupa ya. Gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif pada malam hari ini. Ini beneran nggak ada yang tanya nih? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Kalau kalian sudah tidak ada pertanyaan, kalau begitu kelas ini saya akhiri karena sudah pukul 22 ya, 22 lewat 2 menit. Kelas kita akan berakhir. Saya pribadi mohon maaf apabila banyak kekurangan saat mengisi kelas ini. Ya, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.